Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sebaiknya sama-sama memulai pembelajaran dengan menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini tentang masyarakat Arab, pra-Islam, dan perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui dulu asal-usul bangsa Arab ini. Dimulai dari latar belakangnya sampai pada terakhir dan keturunannya merupakan keturunan Sam bin Nuh. Merupakan nenek moyang bangsa Arab. Sejarawan membagi bangsa Arab ini menjadi dua suku. Suku yang pertama itu suku Arab Baidah, bangsa Arab yang telah musnah, yaitu bangsa Arab yang telah musnah ini jejaknya dan tidak diketahui lagi dan hanya bisa diketahui dari kitab suci. Beberapa suku Arab Baidah ini adalah kaum Ad, kaum Tsamud, Dasar, Jadis, dan Ilhad. Suku keduanya itu adalah suku Bajiyah, bangsa Arab yang masih ada. Mereka terbagi juga menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu Arab Aribah. Mereka adalah kelompok Katan dan Tanah Air. Mereka adalah Yaman. Di antara kabilah-kabilahnya mereka terkenal dengan Juhal Yarab. Dari suku yang Arab ini muncullah suku-suku Kahlan dan Iman. Kemudian, aspek yang ketiganya dilihat dari kondisi ekonominya. Kondisi ekonominya bisa dilihat melalui kondisi kaum Arab, yaitu berdagang. Kemudian, aspek yang ketiganya dilihat dari kondisi ekonominya. Kemudian kita masuk kepada aspek-aspek utama dalam kehidupan masyarakat Arab Islam. Yang pertama itu dilihat dari segi politiknya. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang ini. Adapun model organisasi bangsa Arab ini lebih didominasi oleh model kabilah atau kesukuan. Kepala sukunya ini disebut dengan Said, yaitu orang atau seseorang pemimpin yang dipilih antara sesama anggota yang dipilih berdasarkan kerabat dekat seperti pemilih. Dia dilihat dari kehidupan sosialnya. Dalam masyarakat Arab terdapat berbagai tingkatan sosial yang memiliki perbedaan dalam misi dan latar belakang mereka. Hubungan individu dan keluarganya sangat diutamakan, dihormati dan dijaga, bahkan dengan pengorbanan ketumpahan darah sekaligus. Kemudian, aspek yang ketiganya dilihat dari kondisi. Kemudian kita masuk kepada perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Ada dua cara Rasulullah berdakwah di Mekah ini. Yang pertama itu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Adapun perjuangan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di Mekah dimulai dari turunnya Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan bertepatan pada 6 Agustus 611 Masehi. Saat terdapat Kopi Buaira, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Gerakan dakwah Nabi ini mulai dari strategi diam-diam dan sembunyi-sembunyi, dan pada akhirnya dilaksanakan juga secara terbuka.
Kemudian ada beberapa aspek yang dilakukan ketika berdakwah secara terang. Yang pertama itu Rasulullah itu menyeru kerabat-kerabat terdekatnya seperti keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kemudian di atas Bukit Safa Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan di Bukit Safa yang mana dilihat oleh kaum-kaum yang begitu ramai. Kemudian menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik. Kemudian kita masuk kepada poin adanya tantangan kaum Quraisy. Sebagaimana Rasulullah berdakwah, pasti begitu banyak tantangan yang dilaluinya. Secara terbuka dan terang-terangan, pemimpin kaum Quraisy ini mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi SAW ini, semakin parah pula tantangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Banyak cara yang dilakukan oleh para pemimpin Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama-tama mereka mengira bahwa kekuatan Nabi SAW terletak pada perlindungan dan pembelaan pamannya, Abu Talib, seorang yang amat disegani. Maka kaum Quraisy ini membujuk Abu Talib ini untuk tidak membela Nabi Muhammad atau tidak mendukung lagi Nabi Muhammad, atau yang seringkali diterima itu adalah Rasulullah SAW. Namun Abu Talib ini tidak menghiraukan apa itu ajakan dari kaum Quraisy ini akan mempengaruhi Abu Talib ini. Abu Talib ini tetap mendukung dan membela Rasulullah SAW. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, masyarakat Arab Islam hidup dalam kondisi politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya yang penuh dengan ketimpangan. Mereka menganut sistem kesukuan yang sangat kuat dan dominasi Quraisy sebagai kelompok yang bersemangat. Kehidupan mereka ditandai oleh praktik jahiliyah seperti penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan kaum yang lemah. Dakwah mereka menekankan tauhid, keadilan, dan kerukunan. Meskipun mengalami banyak rintangan, dakwah ini berhasil menarik sejumlah pengikut dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Perjuangan Rasulullah di Mekah menjadi fondasi yang penting dalam penyebaran Islam dan menjadi pelajaran berharga untuk kebesaran strategi dakwah serta pentingnya keteguhan dalam menghadapi tantangan. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mari kita semua berserta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum itu bentuk pelajaran itu baik untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.